Pertama, apa latar belakangnya umat Islam hijrah waktu itu? Jadi sebelum hijrah, Islam diteror. Bukan cuma diteror, meningkat kemudian penyiksaan. Bilal dijemur seharian, ditindis batu, harta umat Islam dijarah. Kemudian ada yang bahkan dibunuh, dan satu diantaranya adalah Sumayyah, perempuan budak dibunuh oleh Abu Jahal. Hartanya dirampas, rumahnya dibakar, bahkan dibunuh kalau dia hamba sahaya. Sahabat-sahabat sudah minta, ya Rasulullah kita melawan. Kata Nabi, kita masih sedikit. Akhirnya turunlah perintah Allah untuk tinggalkan kota Mekah. Adik-adik bisa dibayangkan, di Jakarta lahir, di Jakarta punya rumah, di Jakarta pekerjaan, punya ternak, handai tolan, tiba-tiba disuruh tinggalkan Jakarta, tinggalkan Jakarta. Cobaan yang sangat besar. Maka pada saat itu macam-macam sikap umat Islam. Satu, ada yang berkata, kalau kita nanti di sana ke Madinah, nanti kita di perjalanan dibunuh. Kalau kita ke Madinah, nanti kita dicegat dan dibunuh. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Kau di Madinah mati, kau di Makkah mati, hijrah mati, tinggal di Makkah mati. Tapi ketahuilah, mati karena hijrah, matimu mati syahid. Ada juga yang niatnya, ayo deh hijrah, siapa tahu di Madinah kita bisa dapat jodoh. Ini anak muda ini. Ayo deh hijrah, siapa tahu di Madinah kita bisa dapat lebih gampang dapat kerja. Ayo deh hijrah, kita ikut Nabi, perintah Allah. Macam-macam niatnya orang. Maka muncullah hadis Nabi yang berbunyi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Mulailah orang hijrah meninggalkan kota Mekah. Apa tujuannya? Adalah menyelamatkan iman. Iman ini harta yang sangat berharga. Adik-adik, kita bekerja di sini, bohong kalau tidak mengatakan supaya hidup saya baik. Ada orang bekerja siang malam agar bagus dia punya harta. Ada orang kejar ilmu pengetahuan, ada orang kerja harta, ada orang kejar pangkat jabatan. Tapi ketahuilah, tanpa iman semua sia-sia. Mau bukti? Ada orang siang malam cari muka, menjilat kiri kanan supaya dapat jabatan sebagai eksekutif vice president. Gigi, siap. Menjilat, bukan ini, bukan. Jangan juga kau langsung lihat-lihat Pak Yuskan. Di tempat lain, ada kan kita lihat begitu. Tinggi sekolahnya, bagus dia punya titel, tapi rendah harga dirinya, menjilat kiri kanan, merendahkan untuk dapat kekuasaan. Ada orang punya kuasa, tapi tidak punya iman, Allah hina dia. Namanya Fir'aun. Adik-adik tahu Fir'aun? Fir'aun itu paling tinggi elektabilitasnya sedunia. Siapa yang tidak kenal Fir'aun? Iya kan? Terkenal satu dunia. Tapi karena tidak punya iman, Allah hinakan itu Fir'aun. Mana buktinya? Allah catat dalam Quran, Fir'aun salah satu manusia yang diharamkan masuk surga. Kalau kita ini yang hadir di sini masih 50-50. Ada harapan masuk surga, terbuka juga peluang masuk neraka. Kalau Fir'aun haram masuk surga. Cukup sampai di situ? Tidak. Allah hinakan Fir'aun sampai detik ini. Allah kutuk Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada satupun pegawai kereta api Indonesia mau kasih nama anaknya Fir'aun. Dek, ibu-ibu mau kasih nama anakmu Fir'aun? Terkenal Fir'aun nak, raja. Kaya tuh Fir'aun. Tapi tidak mau. Jangankan kasih nama Fir'aun, dituduh aja, Fir'aun kau, marah kita Pak. Tanpa iman Fir'aun hina. Apalagi ada orang siang malam lembur kiri kanan, lupa sholat, tidak punya waktu pengajian, tidak pernah baca Quran untuk dapat harta. Tapi tanpa iman hina kau. Namanya siapa? Korun.
Itu Qarun begitu kayanya sampai kunci kasnya, kunci lemari hartanya dibawa sama onta belasan ekor. Sampai sekarang makanya orang Indonesia kalau dapat harta di dalam tanah namanya harta karun. Itu hartanya dia tuh. Tapi tidak punya iman, dilaknat oleh Allah. Ada lagi, punya ilmu sangat tinggi, tapi tidak punya iman, Allah hinakan. Kan'an hina punya ilmu. Maka iman ini penting, memelihara iman ini penting. Kalau manusia tidak punya iman, Quran menjelaskan mereka lebih hina dari binatang. Tahu binatang, Dek? Cewek, kau tahu binatang? Mau enggak dibilangi kambing? Enggak toh. Tapi kalau manusia tidak punya iman, kata Quran, mereka lebih hina dari binatang. Bapak-bapak tahu kambing? Kakak saya di kampung jual beli kambing. Itu kalau ada kambingnya suka ganggu temannya, dia bilang sama penjaganya, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Kata kakak saya, bawa pulang, potong, kita makan satu RT. Kambing nakal, jual. Tidak ada yang beli, potong. Kalau pegawai kereta api Indonesia nakal, malas kerja, paling terlambat datang, paling cepat pulang, pembagian bonus paling depan, akhlaknya jelek, tukang tipu, mau diapa? Potong. Siapa mau makan? Ayo jual. Siapa mau beli? Dimutasi, pasti dapat gaji. Maka saudara-saudara sekalian, iman ini penting. Maka sahabat dulu rela meninggalkan hartanya, bahkan rela meninggalkan saudaranya, bahkan rela meninggalkan anaknya sendiri. Ada yang meninggalkan bapaknya, meninggalkan istrinya karena beda akidah, tinggalkan Makkah menuju ke Madinah. Dan adik-adik pernah lihat Makkah Madinah perjalanan? Kalau sekarang kita naik bus, ada duit sedikit naik kereta Pak, 2 jam, naik bus 6 jam sampai 8 jam. Padang pasir, malam kedinginan, siang kepanasan, tidak ada air. Orang hijrah untuk apa? Iman. Ada orang kaya, bangsawan di Madinah, namanya Abu Bakar Siddiq. Kaya, bangsawan, terhormat, banyak duitnya, mau dan ikhlas menemani Nabi untuk hijrah, menemani Nabi keluar rumah tengah malam buta, menemani Nabi untuk menemani Nabi hijrah menuju Madinah. Kira-kira masih ada orang Indonesia kaya, zona nyaman, mapan, bangsawan, terkenal, mau dekat, mau temani ulama hijrah malam-malam. Dia lihat aja ulama bawa amplop, langsung dia bilang, sumbangan. Allah karim, menyelamatkan iman. Maka iman ini penting. Bagaimana cara menyelamatkan iman ini? Salah satu diantaranya pengajian seperti ini. Dan dengar pengajian itu, saya selalu istilahkan ngecas. Adik-adik punya handphone? Punya handphone? Handphone kalau dipakai terus kenapa? Lowbat. Kalau lowbat diapai? Kalau tidak dicas kenapa? Matol, mati total. Kalau sudah matol masih bisa dipakai? Bisa pakai melempar. HP baru, kuotanya unlimited, tapi tidak ada casnya, tidak ada listriknya, bisa dipakai? Tidak bisa. Begitu juga iman. Kau lihat seangkatanmu tiba-tiba menjadi eksekutif vice president, tiba-tiba kau lihat temanmu jadi manajer, kau lihat rumahnya mewah, lihat mobilnya megah, lihat istrinya cantik, di kereta kita lihat cewek cantik barang bagus, ya kan? Di mall kita lihat barang-barang mewah. Lalu kapan ngecas iman? Ngecas iman ini pengajian. Kapan kita dalam sepekan khutbah Jumat? Itu pun kalau kita datang paling cepat. Ini umumnya kita datang, paling terlambat datang, paling cepat pulang, orang khutbah kau tidur. Kau ketawa semua kalau begitu kelakuan kita kan? Kapan ngecasnya? Maka dakwah ini penting. Dengar ceramah ini, inilah bentuk hijrah kita.
Kalau sahabat dulu hijrah mempertaruhkan jiwa, harta dan segalanya, cukup kita dengar ceramah di sini nyaman, ber-AC, alhamdulillah aman akidah kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hijrahlah Rasulullah mempertahankan iman dan keyakinannya sampai di Madinah. Setelah sampai di Madinah, apa yang Nabi bangun pertama? Bukan stasiun. Apa yang bangun Nabi pertama? Bukan mall, bukan kantor. Apa yang dibangun Nabi pertama adalah masjid. Itu yang kita kenal sekarang dengan Masjid Quba. Maka jika boleh, dan saya kira tidak melanggar konstitusi, ya mungkin di tempat ini perlu ada musalla yang cantik. Tempatnya orang Islam. Itu tidak, siapa bilang? Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dan tidaklah salah karena kita mayoritas umat Islam di negara ini, 87% umat Islam, yang artinya boleh dikata dari 100 pegawai 83 pegawai kita adalah muslim. Tidak salah dibuatkan tempat ibadah, tidak salah ditempatkan ibadah. Supaya apa? Khutbah Jumat tidak perlu dia keluar, supaya lebih dekat dan lebih efisien dia bekerja. Nah, bentuk hijrah kita, adik-adik sekalian, realnya adalah ayo sholat berjamaah. Saya lihat alhamdulillah di sini rajin semua berjamaah. Alhamdulillah, apalagi kalau subuh. Alhamdulillah. Bentuk hijrah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, cuma kadangkala kita lihat fenomena kita. Ini kan baru-baru ini di Jakarta ini lari maraton. Ada yang sampai 50, ada yang paling sedikit. Ada pesertanya di sini. Mampu lari 20 km, Pak. Mampu lari sampai 50 km di dalam kompleks, dari masjid ke rumahnya, dari rumah ke masjid 200 meter aja nggak bisa datang. Jangan ketawa, Pak, saya serius ini. Nanti Bapak kena pertanyaan di akhirat nanti. Rumahmu dekat betul dari masjid. Kau sepeda 30 kilo satu kali sepeda. Kamu lari 10 kilo satu kali lari. Rumahmu dekat dari masjid, kok tidak pernah kau nampak di masjid. Hati-hati, saudaraku, biar jantungmu kuat, ototmu bagus, jantung hatimu baik, darahmu bagus, kolesterolmu baik. Tapi begitu Allah bilang pulang kau, tidak ada pengaruh dengan jantung, ginjal dan lain sebagainya. Maka bentuk hijrah kita, ayo kuatkan iman. Caranya satu, ikut pengajian. Dan hanya orang malas yang tidak mau dengar pengajian sekarang. Buka sekarang YouTube, semua ada. Mau model dakwah Jawa, ada Gus Baha. Mau model Ustadz Melayu, ada Abdul Somad. Mau model Betawi, ada juga di sini. Mau model Sunda, ada Aagim. Mau model Bugis Makassar, ada Das Atlatif. Cuma kalau dengar dakwah jangan jadi juri. Kalau ini ceramah bagus. Kalau ini emang ini ada lomba. Kalau tidak senang, tidak usah selaksanakan. Tidak usah kau jelek-jelekkan. Itu mubalik, ulama. Kalau kau tidak setuju pendapatnya, tidak usah jalankan. Tidak pula kau celah-celah. Ini baru belajar agama sedikit, dia kelompok-kelompokkan Ustadz Sunnah. Tidak ada nama saya. Ustadz tidak sunnah. Nomor 13. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustadz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Dakwah jangan menjadi yuri, dakwah jangan menjadi penilai. Nah, yang kedua, bentuk hijrah kita setelah kuatkan iman dengan ceramah, ayo berjamaah di masjid. Nabi katakan, Pak Eksekutif, Pak Yusran, apa kemarin hadiahnya maraton? Uang tunai ada sampai 50 juta. Ikut. Bayangkan deh, Nabi katakan,
andai saja kau lihat pahala berjamaah subuh di masjid, kamu akan datang walaupun kamu dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, mana ada orang mau dikasih hadiah mobil, merangkak tidak bisa goyang, dia datang pak, enggak. Tapi andai saja kau lihat pahala berjamaah di masjid, kamu akan datang walaupun kamu akan merangkak. Enggak usah itu deh, coba diumumkan sama takmir masjid, siapa yang datang berjamaah akan dikasih pulsa 500.000, kuota 50.000, beras 50 kilo. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 1 dini hari sudah penuh masjid. Nah, ada ibu-ibu bertanya, Ustadz bagaimana perempuan? Boleh enggak ke masjid? Selama saya belajar agama dan sampai detik ini tidak ada hadis yang melarang, tidak ada ayat yang melarang, dan tidak ada fatwa ulama yang melarang perempuan ke masjid. Nabi cuma mengatakan perempuan kalau mau ke masjid jangan dilarang, tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa? Karena dulu perempuan kalau keluar tidak aman, diculik dan diperkosa. Kalau bapak ibu sekarang, siapa yang mau culik? Aman. Apalagi kalau usia ibu sudah 60 tahun, siapa yang mau culik, cari susah. Ya, nah cara memelihara iman yang kedua adalah sholat berjamaah. Nah, yang ketiga, bentuk hijrah kita memelihara iman, pilihlah teman-teman soleh. Yang penting ini, pilih teman. Kalau saya jalan sama Pak Yuskal, pasti saya bilang sama beliau, Pak, di mana ada masjid yang bagus di sini? Tidak mungkin saya tanya beliau, Pak, di mana panti pijat yang bagus? Tidak mungkin. Langsung Pak Yuskal bilang, Ustaz beleng-beleng. Iya toh? Pasti kalau kita ketemu, Pak Yuskal pasti tanya, Pak Ustadz, di mana ada pengajian hari ini? Tidak mungkin beliau tanya, Pak Ustadz, mau kemana panti pijatnya ini? Udah. Teman menentukan iman kita. Maka Nabi mengatakan, lihatlah Nabi mengilustrasikan, kalau kau berteman dengan penjual parfum, kalau kau tidak dapat parfumnya, kau dapat bau wanginya. Kalau kau berteman dengan pandai besi, kalau kau tidak dapat apinya, kau dapat bara panasnya. Bapak-bapak tahu kulit kambing? Tahu kulit kambing? Coba kalau kulit kambing ketemu Quran. Kulit kambing sendiri tidak mau kita cium pak, jijik. Tapi kulit kambing ketemu Quran, kitab suci, jadi pembungkus, dicium kulit kambing pak, disimpan paling tinggi. Kenapa? Berteman dengan orang suci, kitab suci. Kulit kambing ketemu drum, jadi apa? Jadi beduk, tiap saat dipukul. Salah memilih teman. Iya toh? Maka jangan heran ketika ada pepatah mengatakan, dirimu kalau kau mau tahu siapa dia, lihat temannya. Ibu-ibu, hati-hati milih teman. Kalau ibu berteman tukang gosip, lambat laun ibu pasti jadi tukang gosip. Minimal membenarkan. Apa? Apa? Kenapa? Nggak serasi dia belum. Nah, jadi itu kan, iya. Bapak-bapak kalau berteman dengan tukang selingkuh, lambat laun dia akan ajari bapak. Begini caranya, begini caranya. Oh, banyak yang suka selingkuh di sini. Biasa saya dikomplain sama ibu-ibu, Ustadz, lebih banyak itu laki-laki selingkuh dari perempuan. Hah, sama jumlahnya. Iya, kenapa? Nggak mungkin laki-laki selingkuh sama laki-laki kan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, adalah teman itu penting. Kalau Bapak berteman dengan orang-orang cinta dunia, lambat laun Bapak akan menjadi orang cinta dunia. Kalau Bapak teman dengan orang-orang yang rajin berjamaah, lambat laun insya Allah tertular dengan rajinnya sholat berjamaah. Begitu cara memelihara iman. Lebih penting lagi, cewek memelihara iman, hati-hati milih jodoh. Ada yang belum dapat jodoh di sini? Hadiah tahun baru. Cara memilih jodoh kata Nabi, pilih jodoh karena 4 pertimbangan. 1, kata Nabi,
li jamaliha, lihat kecantikannya. Adik-adik, kalau kau mau lihat istri, lihat cantiknya. Cantik penting, tapi jangan kau jadikan prioritas. Kenapa? Karena cantik ada batasnya. 17 tahun semua terpikat dengan senyumnya. Balik itu angka 17. 71 senyum, cucumu aja lari, dikira mau digigit. Cantik penting. Kenapa? Hampir 24 jam di depanmu. Baru pulang kantor, dia lagi. Mau tidur, ada lagi depan kita. Baru bangun, dia lagi. Jadi kalau jelek pasti cepat ganti casing. Tapi jangan lupa, jangan prioritas. Cantik ada batasnya. Kalau Anda menikahi seseorang karena kecantikan atau kegagahan, maka berpotensi menjadi playboy atau suka ganti-ganti. Yang kedua, pilihlah dia karena kekayaannya. Nabi dijodohkan oleh Allah dengan Siti Khadijah, salah satu sebabnya karena Khadijah orang kaya. Islam tidak melarang kita cari orang kaya, tapi Islam melarang materialistik. Apa itu materialistik? Menghalalkan segala cara untuk dapat harta. Kalau orang Islam cari istri cantik, boleh. Cari istri yang cantik dan kaya, boleh. Dia kaya tapi ada batasnya. Kaya Ustaz, 7 turunan dia tidak miskin. Betul, masalahnya calonmu turunan ke-8. Yang ketiga, lihat keturunannya. Keturunan penting. Orang Jawa bilang bebet, bibit, dan bobot. Tapi ingat, ada orang bapaknya Nabi, anaknya jadi pengkhianat. Siapa? Nabi Nuh, anaknya jadi pengkhianat. Ada orang bapaknya penyembah berhala, anaknya jadi Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang keempat, agamanya, lidiniha. Mahasiswa saya di UNAS tanya, Ustaz, kenapa agama nomor 4? Mestinya ke nomor 1. Saya bilang jangan salah deh, agama betul nomor 4, tapi dia tidak titik di situ, koma. Ada penjelasan utamanya. Ada stabilo, bol, cetak miring, ada tanda kutip. Penting sekali kan? Utamakan agamanya, karena dengan agama kau akan dapat segalanya. Ada cantik mukanya, tapi akhlaknya kesurupan. Ada lagi cantik akhlaknya, mukanya hancur. Tidak tahu dilihat dari mana dia cantik. Ada lagi akhlak bagus, kaya pula, tapi jelek mukanya. Untuk mendapati seorang, dialah cantik, keturunan baik-baik, orang kaya, bagus agamanya, 100 perempuan belum tentu ada 1. Kalau Pak Yuskal tahu ada di situ, di sini, di pegawai kereta dan masih bujang, cantik, keturunan baik, kaya, bagus agamanya, tunjukkan ke saya Pak, saya juga masih mau. Iya toh. Nah, maka untuk memelihara iman, penting kau tarik pasangan yang bagus. Ada kan orang istilahnya, kita baik agama, bagus akhlak, tapi calon istri kita jelek akhlaknya, berpotensi melahirkan anak yang tidak baik. Ibaratnya saya kasih istilah dalam dunia pertanian, biar bibitmu bagus, tapi sawamu punya hama, maka gagal panen. Sawamu bagus, tapi bibitnya tidak baik, gagal panen. Maka bagus, itulah sebabnya Al-Quran dalam surah An-Nur mengatakan, wanita baik-baik tidak akan menikah dengan kecuali dengan laki-laki baik-baik, laki-laki baik-baik tidak akan menikah kecuali dengan wanita baik-baik, wanita pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina, laki-laki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina. Jadi tidak adilnya kita, biasa adik-adik cewek bilang, Ustaz, bagaimana supaya mendapat suami yang soleh? Kau jadi soleh, biar Allah kirimkan kamu. Cowok, Ustaz, bagaimana supaya dapat istri soleha? Kau dulu yang soleha, kau tidak usah cemas, Allah yang kirimkan kamu. Ada begitu? Ada, saya. Adik-adik, saya menikah dengan istri saya, tidak pernah kenal, tidak pernah tahu, tidak pernah lihat fotonya, tidak pernah lihat mukanya. Nanti saya pertama kali lihat setelah ijab kabul. Alhamdulillah, taat dan baik, hafal Quran. Kita ini tidak adil. Pacaran kiri kanan, mau dapat perempuan soleha. Soleha dulu, soleh dulu, Allah yang kirimkan.
Kenapa istrinya jelek? Ya takdirnya. Kenapa jelek Ustaz? Allah Maha tahu. Karena kalau istrinya cantik, dia nanti malu jalan sama dia. Kenapa? Karena dia juga jelek. Allah Maha adil. Nah, memelihara iman, satu diantaranya adalah memilih pasangan yang baik. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, poin kedua, bulan Muharram ini bulan penuh kemenangan. Satu, Nabi Adam dikabulkan doanya, dipertemukan dengan Siti Hawa tanggal 10 Muharram. Nabi Adam kan diusir, Bu, setelah makan buah huldi. Keluar kau dari surga. Siti Hawa, gara-gara kau suamimu tergoda, keluar kau dari surga, diusir. Mereka berpisah. Ya. Berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Bayangkan, pada saat itu hanya 2 penduduk manusia di dunia, Hawa, Adam. Masa mencari 200 tahun baru Allah pertemukan mereka. Di mana dipertemukan? Di Jabal Rahmah, Tugu Kasih Sayang. Situlah makanya disebut Tugu Kasih Sayang. Kemudian Nabi Nuh dakwah. Umurnya Nabi Nuh 950 tahun. Wafat 900 tahun. 950 tahun. Berdakwanya 900 tahun. Berapa umatnya, Pak? Tidak lebih 80. Kira-kira ada ndak Ustadz mau berdakwah? Berarti kalau 900 tahun umatnya hanya tidak cukup 80 orang, berarti 10 tahun satu saja dia dapat umat. Ada ndak ulama mau bikin pesantren 10 tahun cuma satu pasti santrinya pasti gulung tikar? Pak Yuskal mau ndak jadi eksekutif vice presiden 10 tahun cuma satu pegawainya? Tidak ada orang mau begini, Pak. Begitu bejatnya itu umatnya Nabi Nuh. Allah hukum bahkan anaknya sendiri berkhianat. Allah hukum ditenggelamkan, datang banjir, dan bebas dari banjir tanggal 10 Muharram. Nabi Yunus dakwah, tidak ada yang mau percaya juga. Satu kampung tidak percaya. Kalau tadi Nabi Nuh masih ada kurang lebih 80 orang, Nabi Yunus tidak ada yang mau percaya. Nabi Yunus kemudian pergi merantau meninggalkan tugasnya. Tinggal dimakan ikan, masuk dalam perut ikan. Nabi Yunus membaca istighfar karena tobat. Saya sangka buruk kepada Allah, saya tinggalkan medan dakwah. Lalu Nabi Yunus beristighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Keluar dari perut tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud. Bakar satu halaman api, bebas dan keluar kedinginan tanggal 10 Muharram. Nabi Musa ditenggelamkan Fir'aun, berhasil mengalahkan Fir'aun tanggal 10 Muharram. Bagi kita umat Islam, Muharram adalah tahun hijrahnya, bulan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Karena dia bulan penuh kemenangan, maka apa yang kita lakukan? Satu, bulan Muharram ini perbanyak istighfar. Nabi menganjurkan bulan Muharram perbanyak istighfar. Mau istighfar panjang boleh, mau istighfar dengan lagu silakan. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal hataya. Boleh. Astaghfirullahaladzim azim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Terlalu panjang Ustaz, boleh yang pendek. Astaghfirullahaladzim azim, astaghfirullahaladzim azim wa atubu ilaihi. Masih panjang Ustaz, yang pendeknya lagi. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar. Ya. Mau lebih lengkap? Salat sunat taubat. Kapan Ustaz? Selesai maghrib, nunggu isya. Misal, kita nih nunggu macet. Selesai salat maghrib, kita perkirakan, masih macet. Saya tunggu aja selesai macet. Nunggu isya di masjid, sambil nunggu salat sunat taubat. 2 rakaat sampai 6. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 6 rakaat.
Bagaimana niatnya? Sholli sunnatal taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesia, saya niat salat taubat sunnah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Tidak hafal itu, cukup berdiri tegak menghadap kiblat, bilang saja begini, Tuhan salat taubat ya, Allahu Akbar. Boleh. Yang ketawa, saya serius ini bu. 2 rakaat berikutnya ulang lagi, Tuhan masih seperti yang tadi, Allahu Akbar. Cuma jangan begitu terus. Ya. Kapan tobatnya? Sujud terakhir. Amalan pertama bulan Muharram, bertaubat. Yang kedua, banyak berdoa. Doa tidak mesti bahasa Arab. Doa tidak mesti beli buku di Gramedia hafal. Tidak. Doa bukan menghafal. Ada orang berdoa, tiap hari berdoa, hampir tiap jam berdoa, tapi sayangnya berdoanya di status. Mau pergi kerja, update status di IG. Ya Allah, berkahilah pekerjaanku. Sampai di kantor, ya Allah, lindungilah saya dalam bekerja. Selesai duhur lagi, ya Allah, terimalah amal-amalku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Di mana? Di mana berdoanya? Bukan di status doamu. Selesai sholat. Paling baik berdoa selesai sholat masih ada wudhu. Harus bahasa Arab? Tidak. Tidak mesti bahasa Arab. Ibu-ibu, mau enggak saya ajar doa punya anak soleh dan soleha? Mau ibu? Nah, coba kita ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Nah, ibu ikut karena ibu tidak tahu artinya. Itu doa makan ibu. Kenapa kita ikut? Karena tidak tahu arti. Maka doa tidak harus bahasa Arab. Boleh doa begini. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Amin. Selesai. Daripada bahasa Arab tidak tahu artinya, nanti bingung malaikat. Apa maksudnya ini? Lain di bibir, lain di hati. Iya. Saya kalau berdoa minta rezeki, kalau saya bangun masjid, ya Allah, saya bangun rumahmu, tolong bayar cepat. Kan rumah Allah. Boleh doa begitu? Boleh. Ya Allah, kau larang saya minta kepada manusia, maka saya datang minta kepadamu. Kabulkan keinginanku seperti janjimu. Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Doa itu curhat. Maka minta kepada Allah. Bulan Muharram ada hajatmu, kau mau mutasi tempat yang lebih baik, mau dapat pangkat jabatan lebih baik, kau bangunlah malam bulan Muharram ini tahajud. Yang ketiga, bulan Muharram ini apa? Puasa. Sunnahnya 10 hari di bulan Muharram, dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Tidak bisa minimal 3 hari, tidak bisa juga minimal 1 hari. Tanggal 10 Muharram, tanggal 5 dan 6 nanti. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, yang keempat, disunnahkan di bulan Muharram ini berbanyak bersedekah. Saya ini Ustadz pegawai honor. Sedekah tidak mesti duit. Sedekah kerja yang baik. Apa sedekahnya pegawai kereta api? Kerjaku profesional. Bayangkan saya dikasih tahu tadi, 1 hari 1.400.000 orang yang menggunakan jasa kereta api. Kalau bapak ngurus itu lillahi ta'ala, bapak serjatuh 1.200.000 orang bapak urus. Inilah makna awal ceramah saya tadi, hijrah tergantung niat. Kalau bapak kerja di PT kereta api hanya karena berharap gaji pangkat golongan, Allah kasih gaji pangkat golongan, tapi tidak dapat pahala. Ya Allah, mana pahalaku kerja pegawai kereta? 30 tahun saya ngurus kereta api Indonesia. Kata Allah, kamu dulu ngurus kereta api mau dapat gaji dan pangkat, kau sudah dapat, kau tidak dapat sekarang. Orang yang kerja cari muka sama eksekutif vice presidennya, maka dia dapat mukanya presidennya, tapi dia tidak dapat pahalanya. Maka orang Islam diajarkan dalam solat kita setiap doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Amalkan ini adik-adik, amalkan ini bapak-bapak. Caranya, setiap bapak mau keluar kerja, kalau anda muslim, ada wudhu dulu. Sudah wudhu, menghadap kiblat, duduk di kursi, lalu baca doa, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Keluar, sebelum keluar dari pintu, baca lengkapi dengan doa, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Melangkah kaki kanan. Kata Nabi, orang yang baca doa seperti ini
kaki kanannya satu pahala, kaki kirinya digugurkan dosanya, cari nafkahnya jihad fisabilillah. Cuma sayang, kita datang bekerja, kita lupa doa ini. Sehingga apa? Kerja kita cari muka. Dan kalau Anda cari muka, pasti capek. 10 Anda kerja, 8 yang benar, 2 salah. Pimpinan kita, manajer kita pasti persoalkan yang 2. Bego memang kamu. Masa ndak bisa kau kerja? Padahal 8 tuh yang benar. Tapi Allah, 2 yang salah, 8 yang benar, yang 2 yang Allah pilih. Karena ada 8 yang benar. Maka bekerjalah lillahi ta'ala. Kalau Anda bekerja lillahi ta'ala, tiap bulan dapat gaji, tahunnya dapat kenaikan pangkat, dan dapat pula pahala di akhirat kelak. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya mau kasih supaya semangat kita kerja. Bapak, kalau punya istri cerewet, ibu-ibu punya suami malas, ndak tahu sopan santun, kasar, ada pilihan ndak Bu? Ada pilihan? Ada? Ada. Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Minta cerai. Bapak-bapak punya istri cerewet, ndak tahu sopan santun, ndak menghargai mertua, ada pilihan? Ada. 2 pilihannya Pak, tambah atau ganti. Iya, kita kerja di PT Kereta Api, dimutasi tempat yang tidak bagus, ada pilihan? Ada. Pensiun dini. Tapi kalau masuk kubur, ada pilihan ndak? Ndak nyaman, keluar dulu deh. Begitu keluar, viral satu dunia Pak. Nah, ketika masuk kubur, ada 3 amal yang bisa menyelamatkanmu. Satu diantaranya adalah pembangunan bermanfaat. Apa? Ilmu yang bermanfaat. 2, 3, anak yang soleh dan soleha. Nah, saya pergi dakwah dari Jakarta ke Bandung, ngejar jadwal. Saya pakai wus, yes, ya kan? Lancar dakwah saya. Siapa yang lancarkan? Pegawai kereta api. Apa Allah tidak catat pahalanya? Dicatat. Apa ayatnya? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Saya mengambil kebaikan dengan mimbar, pegawai kereta api mengambil kebaikan, memperlancar jalannya Ustadz pergi dakwah. Kalau Bapak mulai bekerja, ya Allah, saya bekerja supaya 1.200.000 yang menggunakan jasa kereta api lancar cari nafkah sampai ke rumahnya dengan selamat. Ya Allah, berkahi pekerjaan saya. Masa Allah tidak kabulkan? Cuma sayang, pekerjaan kita kerja, tapi kita kadangkala lupa dan bertawakal kepada Allah. Mudah-mudahan tahun baru ini dengan materi dakwah kita kembali mengevaluasi cara kerja dan kinerja kita. Kalau selama ini kerjanya untuk cari muka, cari gaji di pangkat golongan, mulai kali ini ditambah lillahi ta'ala. Semoga ada manfaat. Selamat tahun baru. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusus kita doakan anak dari Pak Yuskal Setiawan yang anak beliau sekarang lagi sekolah di Mesir. Kita doakan cepat selesai, ilmunya berkah, dilindungi oleh Allah dalam menuntut ilmu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.